Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Wahidatul Muharramah. Di sini saya akan membahas materi tentang kondisi geografis di Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui bagaimana sih kondisi geografis di Indonesia itu sendiri. Nah, yang pertama, berapa luas Indonesia itu sendiri, kemudian batas-batas Indonesia berseberangan dengan negara apa saja sih? Nah, kali ini saya akan membahasnya. Kita mulai dari luas terlebih dahulu. Luas Indonesia terdiri dari dua, yaitu daratan dan lautan. Nah, kenapa ada dua? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang pertama yaitu luas daratan yang terdiri dari 1.922.570 dan yang kedua yaitu luas lautan yang terdiri dari 3.257.483. Nah, dari angka tersebut kita mengetahui bahwa wilayah lautan lebih luas dari wilayah daratan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografis. Nah, sebelum kita membahas tentang letak geografis, mari kita lihat petanya terlebih dahulu. Nah, dari peta ini kita bisa lihat batas-batas negara. Nah, kita lihat bagian utara. Nah, di utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Laut Cina Selatan. Kemudian di bagian barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan kemudian di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, benua Australia, Samudra Hindia. Sedangkan di bagian timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian letaknya gimana sih? Nah, untuk letaknya sendiri ada 3, yaitu astronomis, geografis, dan geologis. Nah, letak astronomis berhubung dengan garis bujur dan garis lintang. Nah, untuk letak astronomis sendiri yaitu 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Ternyata letak astronomis memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama di 6 derajat LU sampai 11 derajat LS menyebabkan iklim tropis. Sedangkan di Indonesia terletak di bujur 90 BT sampai 141 BT menyebabkan perbedaan waktu Wita dan WIT. Nah, untuk letak geografis yaitu 2 benua dan 2 samudra. Nah, untuk dampaknya apa aja sih? Yang pertama yaitu dari budaya. Ketika orang luar negeri dari Asia menuju ke Australia akan melewati Indonesia. Nah, di situ akan terjadi sebuah percampuran budaya antara dengan yang satu. Kemudian berdasarkan ekonomi, karena orang dari luar negeri pada datang ke Indonesia, maka orang Indonesia akan menawarkan barang-barang lokal. Nah, dari situlah maka pendapatan penduduk lokal akan bertambah. Jadi, ini sangat berdampak bagi Indonesia. Kemudian, letak geologis terdapat 2 jalur, pegunungan
dan 3 lempeng. Nah, 2 jalur pegunungan ini apa aja sih? Nah, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian kebutuhan bidang ekonomi akan bertambah. Kemudian ada 3 lempeng, yaitu Nah, sekian dari saya. Materi yang saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.